Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab terhadap pasangan hidup yang syar'i. Pembicaraan kita seputar tentang hak-hak dan kewajiban pasangan suami istri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyempurnakan pembahasan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Beberapa poin telah kita sebutkan, kita akan sempurnakan berikutnya. Di antara hak seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah bermusyawarah dengan istri dalam urusan-urusan rumah tangga. Lebih-lebih terkait urusan yang berkenaan dengan anak-anak, terkait dengan urusan rumah tangga suami istri, begitu juga tentang urusan anak-anak. Hal ini sebagai bentuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak para istri beliau untuk bermusyawarah. Bahkan terkadang didapatkan beliau mengambil pendapat istri beliau, mendahulukan pendapat istri beliau. Di antara contohnya adalah apa yang disebutkan dalam kisah perjanjian Hudaybiyah. Tatkala baru saja selesai ditulisnya perjanjian Hudaybiyah tersebut, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat-sahabat beliau, "Qumu fanharu," bangkitlah dan lalu sembelihlah hewan-hewan hadiyu kalian. "Sumahliqu," kemudian cukurlah rambut kalian. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melanjutkan manasik haji ataupun umroh ketika itu, karena itu merupakan bentuk yang disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah.
mengharuskan Nabi SAW dan para sahabatnya kembali ke kota Madinah dan tidak melanjutkan ya penyelesaian manasik ketika itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk segera bangkit menyembelih hewan hadiyu, kemudian menyelesaikan dengan mencukur rambut, ya. Namun tidak sampai masuk ke kota Makkah. Namun ternyata tak ada satupun sahabat Nabi SAW yang bangkit ketika itu. Fa wallahi ma qama minhum rajulun. Demi Allah tak ada satupun laki-laki di antara mereka yang bangkit. Hatta qala dzalika salasa marrat. Sampai pun Nabi SAW menyebutkan hal itu atau memerintahkan hal itu sebanyak 3 kali. Falamma lam yaqum minhum ahadun dakhala ala Ummi Salamah radhiyallahu anha. Maka tatkala tak ada seorang pun yang bangkit di antara mereka memenuhi perintah Nabi SAW, maka beliau SAW masuk menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha yang ketika itu turut serta dalam safar Nabi SAW. Fadzakara laha malaqiya minan nasi. Maka beliau SAW menyebutkan apa yang beliau temui ya dari sikap para sahabat ketika itu kepada Ummu Salamah. Faqalat, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, atuhibbu hadza?" Wahai Nabi Allah, apakah Anda inginkan hal itu? Maksudnya ingin untuk menerima atau mendengar nasihat atau mendengar saran dari Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah mengatakan, "Ukhruj, keluarlah. Wala tukallim ahadan minhum hatta fa'ala dzalika. Hatta fu'ila dzalika." Ukhruj wala tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara budanaka wa tad'uwa haliqaka fayahlikuka, ya. Maka Nabi SAW disarankan oleh istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha untuk keluar. Silahkan Anda keluar dan jangan ajak bicara seorang pun di antara mereka dengan satu kata pun, satu patah kata pun, sampai Anda menyembeli hewan hadiyu Anda, yaitu di sini adalah unta, dan Anda panggil tukang cukur Anda, lalu dia bisa mencukur Anda. Demikian. Fa kharaja, maka beliau pun keluar. Falam yukallim ahadan minhum. Beliau pun tidak mengajak bicara seorang pun di antara mereka hatta fa'ala dzalika, sampai ya beliau melakukan apa yang disarankan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengetahui sifat dasar para sahabat. Maka beliau memberikan saran yang sesungguhnya mudah, namun bagi Nabi SAW hal itu begitu sulit. Karena sesungguhnya para sahabat sebelum itu, bahkan setelah itu pula, adalah orang-orang yang taat kepada Nabi SAW, ya. Maka Nabi SAW ketika itu kecewa, ketika itu berat mendapatkan para sahabat yang tidak memenuhi permintaan beliau. Demikian. Dan perlu diketahui bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang demikian sikapnya ketika itu tidak segera memenuhi permintaan Nabi SAW untuk menyembelih, ya, bangkit menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan hadiyu, begitu juga ya mencukur rambut untuk ya menyelesaikan manasik tanpa harus masuk ke kota Mekah. Alasan mereka atau hal yang sedang terjadi pada diri mereka adalah mereka
dalam kondisi masih belum menerima keadaan seperti itu, di mana sesungguhnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah pendapat beliau, merubah ketetapan beliau, merubah perjanjian yang telah beliau sepakati dengan orang-orang kafir Quraisy. Para sahabat ketika itu siap untuk berjuang, bertempur, berperang bersama Rasulullah. Kalau seandainya kafir Quraisy ketika itu ya mereka menginginkan untuk perang, maka para sahabat pun menginginkan untuk perang. Ya. Para sahabat pun siap untuk perang. Demikian. Seperti itu. Nah, kondisi sahabat yang ketika itu ya tidak segera memenuhi permintaan Nabi untuk berdiri bangkit, kemudian menyembelih hewan hadyu dan memotong rambut ya untuk menyelesaikan manasik tanpa harus masuk ke kota Makkah ya. Ini mereka dalam kondisi pertama adalah bingung, kemudian yang kedua adalah masih menginginkan Nabi SAW ya merubah ketetapan beliau. Demikian, seperti itu ya. Namun Nabi yang ketika itu manusia biasa ya, walaupun beliau seorang Nabi mendapatkan ya sikap dari sahabat yang tidak segera memenuhi permintaan Nabi, begitu kecewa ya, dan tak tahu apa yang harus dilakukan ya. Maka beliau segera menemui istri beliau yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha ya. Namun Ummu Salamah radhiyallahu anha mengetahui sikap dasar dari para sahabat yang sesungguhnya mereka itu ya taat kepada Nabi. Hanya saja para sahabat ini masih menunggu Nabi SAW ini membatalkan atau merubah ketetapan beliau. Jangan sampai ketika hewan hadyu yang tadinya ingin disembelih di Mekah ini disembelih di Hudaybiyah, lantas mereka pun bercukur ketika itu, yang semestinya bercukur itu setelah menyelesaikan manasik di kota Makkah, sementara ini belum masuk kota Makkah, masih di Hudaybiyah. Demikian. Inilah yang ditunggu oleh para sahabat, sehingga mereka ini tidak segera memenuhi permintaan Nabi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun Ummu Salamah radhiyallahu anha memahami hal ini, ya, sehingga beliau memerintahkan atau menyarankan kepada Nabi untuk melakukan sebuah tindakan yang pasti, ya. Beliau sendiri memberikan contoh kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bahwa memang betul-betul kita ini akan kembali tidak menyempurnakan, tidak menyelesaikan manasik haji atau umrah di kota Makkah karena terbentur dengan kesepakatan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, maka saran ini begitu jitu, ya. Saran ini begitu jitu. Falamma ra'au dzalika, tatkala para sahabat melihat hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qamu fanaharu wa ja'ala ba'duhum yahliqu ba'dan, ya. Maka tatkala para sahabat melihat hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bangkit. Lalu mereka segera menyembelih dan sebagian mereka mencukur sebagian yang lain. Hatta kada ba'duhum yaqtulu ba'dan ghamma, sampai hampir-hampir saja sebagian mereka itu melukai sebagian yang lain karena ya begitu tertutupinya kondisi ketika itu sangat buru-buru, ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lihat ya, bagaimana Nabi SAW yang mengajak musyawarah istri beliau Ummu Salamah tatkala beliau sulit untuk mendapatkan ya saran, begitu juga untuk mendapatkan solusi atas hal ini, ya. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa
manusia pasti akan mendapatkan ya kesulitan-kesulitan, dan manusia itu membutuhkan saran dari orang lain. Ya, Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam buntu bagi beliau ya kondisi di mana melihat para sahabat yang tidak memenuhi permintaan beliau, perintah beliau. Demikian. Beliau tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Ya, kecewa itu pasti, marah tentu. Ya, maka beliau cerita kepada istri beliau dan beliau mendapatkan ternyata solusinya dari istri beliau. Demikian. Maka jikalau Nabi SAW demikian, tentunya kita lebih utama untuk demikian, ya, untuk meminta ya saran, bermusyawarah dengan istri, demikian, berembuk dengan istri. Ini penting, demikian ya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jangan merasa bahwasanya kita ini super dalam segala hal. Jangan merasa bahwasanya kita ini ya jitu dalam segala hal, ya. Walaupun wanita disifati oleh Nabi SAW kurang akalnya, bengkok pribadinya, namun terkadang Allah anugerahkan lewat mereka ya kebenaran, ya. Kadang ya kebenaran itu bisa datang lewat mereka atau datang ya dari ya Allah Subhanahu wa taala lewat mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bermusyawarahlah wahai para suami terhadap ya setiap masalah-masalah dengan para istri, ya. Demikian. Bisa jadi saran mereka itu begitu jitu, saran mereka itu begitu tepat, solusi dari mereka itu ya begitu ya bisa jadi sempurna. Wallahu taala a'lam. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hak istri berikutnya yang wajib ditunaikan oleh suami ya adalah segera pulang ke rumah setelah sholat isya, ya, dan tidak bergadang di luar rumah sampai larut malam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena ini adalah hak istri, ya, hak istri. Betul, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita punya kewajiban untuk mencari nafkah di luar rumah. Kita punya kewajiban untuk keluar rumah, ya, mencari nafkah, ya, baik itu untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan mungkin orang tua kita, demikian, ya. Namun itu tentunya ada batas waktunya. Tidaklah waktu yang telah Allah berikan ini dalam sehari dihabiskan untuk menuntut atau mencari nafkah, ya. Nah, ada kewajiban pula yang lainnya untuk bersama dengan keluarga, di antaranya adalah dengan istri kita, karena mereka punya hak atas hal tersebut. Ya, sebagaimana ya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna li zaujika 'alaika haqqan." Ya, sesungguhnya istrimu punya hak atas dirimu. Demikian hadis riwayat Bukhari, Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Salat Isya berjamaah, salat maghrib sebelumnya, ini kewajiban suami untuk dilaksanakan, ya, di tempat di mana adzan dikumandangkan. Namun bila tidak ada keperluan setelah itu, setelah pelaksanaan itu, maka hendaknya kembali, ya, hendaknya kembali, ya, menemui istri, ya. Mereka butuh untuk bercengkrama, untuk bersama, ya, untuk berbicara. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW ya sebelum tidur didapatkan beliau ini berbicara dengan istri beliau, ya, sebagaimana ya beliau pernah lakukan hal itu ya dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang ini ya diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
itu menginap ya bermalam di rumah bibi beliau yaitu Ummu Salamah. Seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bergadang bila tidak ada keperluan, maka ini merupakan bentuk penyanyian terhadap hak pasangan, ya, pasangan hidup kita yaitu istri kita, demikian. Namun bila ada keperluan seperti contohnya menuntut ilmu atau contohnya membicarakan urusan-urusan penting terkait dengan umat, ya, seperti ya para pengurus masjid, ya, para pengurus ya organisasi-organisasi sosial, ya, atau komunitas-komunitas yang mengurusi tentang ya kemaslahatan umat, maka insyaallah taala ini tidak mengapa, demikian ya. Majelis-majelis ilmu juga tidak masalah ya, ya seperti itu. Hanya saja bila tidak ada keperluan setelah itu, maka hendaknya segera kembali menemui keluarga, anak dan istri. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Demikian ya. Ingat Nabi SAW pernah mengingkari hal itu dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, yang beliau ini ya sangat kuat keinginan untuk beribadah kepada Allah, sampai-sampai beliau bergadang ya, bergadang untuk beribadah kepada Allah ya. Padahal beliau punya istri. Maka Rasulullah SAW mengingatkan Abdullah bin Amr terhadap hak istrinya, seperti yang tadi kita sampaikan, inna li zaujika 'alaika haqqa, sesungguhnya istrimu punya hak atasmu, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah berlaku adil ya, berlaku adil antara istri yang satu dengan istri yang lain bila ya ia memiliki istri lebih daripada satu ya, berlaku adil. Nah, ini merupakan kewajiban dan itu adalah hak istri ya, berlaku adil bila ia memiliki beberapa istri ya, lebih dari satu istri ya, satu istri dengan yang lainnya itu harus diberlakukan keadilan di antara mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, keadilan yang dimaksudkan ini adalah keadilan dalam urusan-urusan yang bersifat zahir, berkenaan dengan masalah yang zahir. Seperti contohnya adalah adil di dalam pembagian hari, giliran ya. Bila memang satu istri dapat giliran satu hari, maka istri yang lain juga demikian satu hari, demikian ya. Bila satu istri ya mendapatkan giliran 2 hari, maka yang lain juga 2 hari ya, tidak boleh lebih kecuali atas dasar kerelaan sang istri yang punya hak tersebut untuk dia relakan kepada madunya. Seperti contohnya ya, salah seorang di antara mereka merelakan gilirannya untuk diberikan 2 hari ya untuk madunya, sementara dia cukup 1 hari, demikian. Dia katakan, bang silahkan ya, abang ke istri abang yang satu itu 2 hari ya, ke adik katanya 1 hari, demikian. Maka seperti ini kerelaan, ini dibolehkan, demikian ya, seperti itu. Apakah ini ada dalilnya? Ada ya, ada dalilnya, dan itu bukan merupakan kezaliman. Buktinya, dalilnya adalah Saudah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi SAW yang sudah tua, yang sudah lumayan tua, bahkan sudah menopause kalau tidak salah ya, karena usia beliau usia menopause ketika itu. Beliau ya menyerahkan hak giliran beliau karena beliau sudah menopause, jadi tidak ada hasrat lagi, dan khawatir Nabi SAW juga tidak ada hasrat kepada beliau. Tapi sesungguhnya Nabi SAW sebagai suami berkewajiban untuk tetap memberikan giliran kunjungan kepada Saudah radhiyallahu anha. Namun Saudah ya meminta ya atau memberikan hak gilirannya untuk diberikan kepada istri Nabi yang paling dicintai Nabi SAW, yaitu
ya Aisyah radhiyallahu anha, dengan syarat Nabi tidak mencerai Saudah, seperti itu, ya. Maka Nabi SAW melakukan hal tersebut, ya. Tapi bukan berarti Saudah tidak mendapatkan ya kesempatan untuk bertemu dengan Nabi, karena setiap sore ya di penghujung hari Nabi SAW punya kebiasaan menghadirkan istri-istri beliau di rumah, ya, istri yang akan beliau tinggalkan gilirannya menuju istri yang lainnya, seperti itu, ya. Wallahu taala alam. Jadi ada waktu berkumpul bersama. Jadi bukan sama sekali tidak ketemu sama ya para istri-istri beliau, bahkan setiap hari ketemu. Jadi kalau ada orang yang menyatakan, baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ya ketika sedikit ya menyentil masalah atau membuka pembahasan poligami, itu akan memunculkan rindu, ya, karena nggak ketemu dalam beberapa waktu, maka kita katakan tidak demikian, ya, tidak demikian, ya. Setiap hari bisa ketemu, demikian. Setiap hari bisa ketemu. Bahkan Nabi SAW ketemu setiap hari dengan istri-istri beliau, demikian. Jadi tidak ada namanya ya menderita karena rindu, ya. Kalau rindu tentu, tapi tidaklah menderita karena rindu. Kenapa? Karena setiap hari ketemu, ya, dengan Nabi SAW, ya, untuk menanyakan apa kebutuhan mereka, seperti itu, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi adil dalam giliran, ya, seperti itu, ya. Begitu juga berikutnya kewajiban adil itu pada nafkah, ya. Adil pada nafkah, baik itu berupa makanan, begitu juga minuman, begitu juga pakaian, begitu juga tempat tinggal. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Ini juga harus adil. Jadi kalau makanan ya demikian, maka seperti itu dikasih juga, ya. Ya, kalau sekarang barangkali kalau di zaman Nabi dahulu, Nabi SAW memberikan bahan makanan berupa gandum, ya, kurma, baik, maka itu sama. Ya, kalau saat ini sama dalam hal contohnya adalah ya sama dalam pembelian contohnya beras, ya, yaitu bahan makanan pokoknya. Tapi itu tentunya untuk satu istri. Nah, kalau satu istri memiliki beberapa anak, ya tentunya dibelikan pula untuk kebutuhan anak. Nah, seperti itu. Namun itu bukan kebutuhan istri, tapi kebutuhan anak. Jadi berlebih karena sebab ada anak, kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Begitu juga uang belanja. Jadi satu istri dengan istri yang lain itu insya Allah harus sama, ya, wajib sama. Nah, seperti itu, sama, ya. Jadi kalau contohnya satu istri itu uang belanjanya adalah 1.500.000, ya, maka istri yang lain juga 1.500.000. Ini contoh, ya, kita katakan, barangkali ini lebih tepatnya di wilayah Medan, ya, seperti itu. Kalau di tempat yang lain mungkin lebih mahal lagi, ya. Kita katakan ini contoh saja 1.500.000. Nah, ternyata satu istri ini memiliki sampai ya 6 sampai 7 anak. Nah, seperti itu. Maka diberikan tambahan ya uang belanja disebabkan anak. Jadi uang belanja itu ditambah bukan karena untuk istri, tapi untuk kebutuhan anak, seperti itu. Bila yang lain anaknya sedikit, maka dihitung berapa untuk satu anak, seperti itu. Tapi ada namanya kebutuhan dasar, yang ini adalah kebutuhan sang istri, demikian, ya, seperti itu. Jadi harus sama, itu adil. Nah, untuk berikutnya anak-anak ini diberi diberi juga, dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan usia, tingkatan usia, begitu juga kebutuhannya, demikian, ya. Makan, minum, pakaian. Nah, kalau satu istri dibelikan pakaian, maka istri yang lain belikan pakaian, ya, seperti itu, ya. Bila satu istri diberi rumah, maka istri yang lain harus diberi rumah. Kalau ketika ini lagi sudah punya beberapa istri, maka jangan satu istri dibelikan rumah atau diberi rumah, hadiah rumah, sementara yang lain tidak. Wah, ini bisa memunculkan kecemburuan, ya, karena rumah pun harganya mahal, kan begitu.
Tapi kalau maaf ini sebelum menikah dengan istri yang lainnya, rumah itu sudahlah dihadiahkan untuk sang istri dari sang suami. Lalu ketika menikah dengan istri yang berikutnya, lantas ternyata rumahnya sewa, rumah kontrakan. Maka tidak boleh istri yang berikutnya ini menuntut untuk dibelikan rumah. Demikian. Mengapa? Karena tidak ada hak demikian, bukan kewajiban suami. Yang penting adalah tempat tinggal. Adapun istri yang tadi mendapatkan rumah itu diberikan rumah sebelum berpoligami, sebelum menikah lagi, seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, barangkali untuk tidak menimbulkan kesedihan di hati istri, maka ya diberikanlah uang untuk lebih ya, untuk disimpan kemudian nanti bisa ya membangun rumah untuk dirinya, untuk istri yang berikutnya. Tapi mintalah izin kepada istri yang sebelumnya, istri yang lainnya, istri yang pertama yang sudah dapat rumah, seperti itu. Jadi dijanjikan kemudian dimintakan izin kepada yang lainnya, mungkin ini akan mempengaruhi barangkali pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, ini kewajiban adil dalam urusan-urusan yang tampak ya, yang tampak, yang dia zahir ya, dalam urusan harta, hadiah ya, pemberian, pakaian, makanan ya, tempat tinggal, seperti itu. Demikian pula giliran bermalam atau giliran kunjungan, seperti itu ya. Tidak boleh condong kepada salah satunya dalam urusan yang tampak ini. Adapun dalam urusan-urusan yang sifatnya batin, dalam urusan yang sifatnya dia tidak dimampui oleh manusia tersebut, seperti contohnya adalah urusan cinta, maka tidak mengapa ya satu istri lebih dicinta ketimbang yang lainnya ya, asalkan hal itu tidaklah memberikan efek dampak pengaruh kepada tindakan, seperti itu. Buktinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapakah orang yang paling Anda cintai, maka Rasul mengatakan Aisyah. Dari kalangan laki-laki, kata para sahabat, ayahnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara istri-istri yang hidup ketika itu. Tapi Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, begitu adil terhadap istri-istri beliau yang lainnya. Ya, cinta betul kepada Aisyah, namun tidaklah membuat Nabi SAW tidak berlaku adil kepada istri yang lain. Zalim, beliau tidak zalim terhadap istri-istri beliau yang lain. Itu diakui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Demikian, ya, seperti itu. Baik, jadi urusan cinta ini tidaklah mengapa ya untuk dilebihkan kepada istri yang lain, tapi jangan sampai berimbas atau berpengaruh bagi tindakan ya, seperti itu. Berikutnya adalah hal yang juga tidak diwajibkan untuk berlaku adil padanya ya, karena ini sesuatu yang tidak dimampui oleh manusia, yaitu dalam urusan ranjang, yaitu berhubungan badan, jima. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Mengapa jima ini termasuk yang tidak ya berlaku keadilan di dalamnya? Karena ini di luar kemampuan. Ya, contohnya ketika satu istri dikunjungi dalam kondisi suci, maka tentunya bisa berhubungan badan dengannya. Namun istri yang lain ketika mendapatkan gilirannya dalam kondisi haid atau nifas, maka tentunya tidaklah bisa untuk berhubungan badan dengannya, bahkan diharamkan. Bukan lantas karena alasan keadilan maka harus juga menggauli atau berhubungan badan dengannya, menjimainya, maka ini dosa besar. Demikian, seperti itu. Begitu juga contohnya dalam ya urusan, kita katakan dalam urusan ya tadi kita katakan ranjang hubungan badan, yang sangat mungkin di satu istri mungkin ketika itu bersemangat, di istri yang lain mungkin ketika itu tidak tampak bersemangat. Maksudnya tidaklah syahwat dan hasratnya seperti istri yang lainnya. Mungkin disebabkan karena masalah cinta juga, atau kondisional yang lainnya, kondisi-kondisi yang lainnya, demikian. Namun tidak boleh bagi suami menampakkan hal itu, mengungkapkannya, menceritakannya. Itu akan membuat
sakit hati, apalagi membandingkan satu istri dengan istri yang lainnya. Ini tidaklah layak, tidaklah tepat dilakukan demikian, ya. Walaupun dalam urusan ranjang, seandainya satu istri bagi sang suami tersebut tidaklah membuat sang suami tersebut ya berhasrat. Namun ketika sang istri meminta, maka tidak boleh bagi sang suami untuk menolaknya. Ya, maka dia harus memenuhi kebutuhan sang istri tersebut. Demikian, ya. Bahkan wajib, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Hanya saja mungkin dari kadarnya, kan ini nggak bisa dibandingkan. Yang penting jangan diceritakan, ya, dan jangan dibanding-bandingkan dengan lisan seperti itu, ya. Cukup disimpan saja. Yang penting berusaha semaksimal mungkin untuk ya menyenangkan istri. Demikian, ya. Ingat, ya, ya, jangan sampai ya kecondongan hati, ya, hasrat ini, ya, ini membuat ya pengaruh pada tindakan seorang suami terhadap istrinya, sehingga ini ya sang suami dikatakan tidak berlaku adil. Demikian, ya. Maka kalau khawatir memang nggak bisa berlaku adil, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Kalau kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu saja atau ya budak-budak wanita yang kalian miliki. Demikian, ya. Seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kalau seandainya pun harus menikah lebih daripada satu, ya, maka contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ya berwasiat kepada para suami untuk berlaku baik terhadap istri-istri. Di antaranya berlaku adil, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Tabrani. Hadisnya sanadnya hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya, yaitu istrinya. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian, ya, bagi istriku. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jangan sampai kita yang memiliki istri lebih daripada satu, lantas kita berlaku condong yang ditampakkan dalam bentuk tindakan. Tidak boleh, ya. Kecondongan hati untuk cinta lebih terhadap satu istri, maka ini tidak masalah. Kecondongan hati untuk berhasrat kepada satu istri ketimbang istri yang lain, maka ini tidak masalah, ya, karena itu di luar kemampuan manusia, ya. Karena hati itu milik Allah, maka Allah membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Demikian. Namun sesuatu yang kita mampu untuk berlaku adil pada hal-hal yang tampak nyata, pada hal-hal yang dia bersifat zahir, maka wajib, ya. Giliran kunjungan bermalam, kemudian pembahagian nafkah, harta, uang belanja, ya, makan, minum dan tempat tinggal sebagai sarana, ya. Begitu juga pakaian-pakaian yang dipakai olehnya, maka ini harus adil. Demikian, ya. Kalau tidak adil, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma dunal ukhra jaa yaumal qiyamati wa syaqquhu ma'il. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja memiliki dua istri, lalu ia condong kepada salah satu darinya tanpa yang lainnya, itu kecondongan yang ditampakkan pada perbuatannya,
maka ia datang pada hari kiamat dalam kondisi bahunya miring sebelah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, itu dia. Nah, bahu miring sebelah karena sebabnya di dunia dia tidak seimbang memperlakukan istrinya, demikian, ya. Mudah-mudahan ya kita para suami dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suami-suami yang saleh bagi istri dan keluarga kita. Wallahu taala alam. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan ini juga materi terakhir terkait dengan pembahasan hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Insyaallah taala pada waktu mendatang, ya, pertemuan berikutnya insyaallah taala kita akan bahas hak-hak istri, hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, ya. Demikian, ya. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya langsung, silahkan hubungi nomor layanan kami 082288886630. Bisa juga di nomor yang sama, silahkan ya bertanya lewat tulisan chatting WhatsApp, ya, di nomor tersebut atau di nomor yang lainnya 085261904177. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Baik, ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana sebenarnya bentuk pengingkaran hadis itu Ustaz? Contohnya, apakah dengan tidak menjalankan salah satu sunnah atau hadis seperti tidak menjalankan puasa sunnah atau sholat sunnah itu termasuk mengingkari hadis Ustaz? Demikian. Baik, ya, tentunya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang hadis itu juga disebut dengan sunnah, ya. Sunnah, ya, itu bisa bermakna hadis dalam satu tinjauan disiplin ilmu, ya. Yang makna dari hadis atau sunnah tersebut adalah ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin, ya, yaitu apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan atau persetujuan, ketetapan maupun berikutnya adalah sifat, demikian, ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya hadis itu hadis ada yang hukumnya wajib, ya, kandungannya untuk dikerjakan hukumnya, ya, ada yang hukumnya sunnah, ada juga hadis itu berisi tentang larangan yang wajib ditinggalkan, berarti haram. Ada yang larangan sifatnya anjuran untuk ditinggalkan yang disebut dengan makruh, demikian, ya. Maka bukanlah merupakan bentuk pengingkaran terhadap hadis Nabi SAW tatkala hadis tersebut berisi tentang amalan-amalan sunnah, ya. Bukanlah termasuk pengingkaran. Namun, ya, tentunya seseorang yang ketika dia mendapatkan sebuah hadis Nabi SAW yang berisi tentang anjuran untuk mengamalkan amalan sunnah, lalu ia tidak melaksanakannya atau tidak mengamalkannya, maka yang bisa kita nyatakan untuk orang seperti ini adalah orang seperti ini kehilangan, ya, kehilangan, atau orang ini meninggalkan sebuah, ya, amalan sunnah, ya, atau dia tidak mengambil sebuah keutamaan. Nah, seperti itu.
orang tersebut tidaklah dia mengambil sebuah keutamaan. Ya. Demikian, ya. Jadi bukanlah orang tersebut dikatakan mengingkari sunnah Nabi atau hadis Nabi, karena kandungan dari hadis tersebut adalah ya sebuah amalan yang berhukum sunnah. Maka kita katakan berarti orang tersebut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ya tambahan kebaikan yang dengannya dia semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak berdosa dan dia juga tidak mendapatkan siksa. Dia hanya kehilangan untuk mendapatkan kebaikan yang banyak dengannya, seperti itu ya. Jadi tidaklah dikatakan sebagai orang mengingkari sunnah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, apakah wajib mempelajari bahasa Arab? Dan di akhirat kelak kita menggunakan bahasa Arab, karena saya pernah mendengar dari salah seorang ustadz bahwasanya kita di akhirat ya akan ditanya oleh Allah dengan bahasa Arab. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Belajar bahasa Arab bukanlah merupakan fardu ain ya. Yang tepat adalah belajar bahasa Arab fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Karena dengan bahasa Arab ya maka ini merupakan sarana untuk bisa masuk pintu gerbang ilmu. Demikian ya. Ingat ya, masuk pintu gerbang ilmunya. Ya. Baru masuk ya dengan bahasa Arab itu. Kalaupun sampai, kalau tidak ya paling tidak dipelajari. Hukumnya fardu kifayah, dia bukan fardu ain. Arti fardu kifayah adalah sebuah kewajiban yang apabila dikerjakan oleh sebagian orang maka gugur dari sebagian yang lainnya. Demikian, seperti itu. Bisakah kewajiban atau bisakah ya belajar bahasa Arab ini menjadi hukumnya fardu ain? Maka jawabannya bisa, yaitu bagi seseorang yang dia ingin berinteraksi dengan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Begitu juga dengan perkataan para ulama yang nanti dari hal itu dia akan menyimpulkan hukum dan memfatwakan hukum. Jadi bagi orang yang akan berfatwa tentang urusan agama ya, kemudian dia akan mengajarkan agama, maka wajib baginya untuk belajar ya, belajar bahasa Arab. Ya. Bagi orang yang ingin dia berinteraksi dengan hukum-hukum agama, yang dia kemudian mempelajari sumbernya Al-Quran dan hadis, begitu juga referensinya ya, yaitu buku-buku kitab-kitab para ulama, demikian, dan dia akan berfatwa, maka wajib ketika itu dia belajar bahasa Arab. Demikian. Oleh karenanya para ustadz ya, para mubaligh itu wajib belajar bahasa Arab, fardu ain bagi mereka. Jadi jangan asal nyeplos-nyeplos saja ya, jangan asal ya berkata tanpa berilmu. Ingat prinsip muslim, seorang muslim ya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal ya, berilmu sebelum berkata dan beramal. Demikian ya. Apakah nanti di akhirat kita menggunakan bahasa Arab? Para ulama berbeda pendapat ya. Setahu saya para ulama itu berbeda pendapat tentang hal tersebut ya. Ada yang mengatakan iya berbahasa Arab, ada yang mengatakan tidak. Bahasa apa? Wallahu alam, tidak diketahui. Demikian. Lantas apakah ketika itu kita harus belajar bahasa Arab dulu supaya bisa ya menjawab pertanyaan Allah atau bisa berkomunikasi dengan yang lainnya? Jawabannya wallahu taala alam, tidak. Ya. Ya. Demikian ya. Yang pertama tadi ada perbedaan pendapat. Andaikan pun kita katakan nanti di akhirat kita katakan ya, andaikan itu pakai bahasa Arab, bukan lantas orang-orang yang ketika itu berbicara itu harus belajar bahasa Arab dulu, les dulu, bimbingan dulu, tidak ya. Otomatis akan mereka memahami dan mampu untuk berbicara. Wallahu taala a'lam, seperti itu ya. Nah, itu berlaku juga bagi pendapat yang mengatakan dengan bahasa selain Arab. Demikian. Baik.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullah. Ustadz, suami tidak menjalankan tanggung jawab terhadap istri seperti hak-hak istri, tempat tinggal, dan istri tak tahan lagi tinggal bersama keluarga suami. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada sang penanya ini. Saya menduga yang bertanya ini adalah seorang istri, ya. Baik, ya. Saya nasihatkan karena diminta nasihat, ya, untuk bersabar terlebih dahulu, ya. Bersabar terlebih dahulu, ya, seorang istri bersabar, ya, dengan suaminya, ya. Tidak, seorang suami tidak menjalankan tanggung jawabnya, barangkali ini bukanlah keseluruhan, mungkin sebahagian yang tidak dipenuhi hak-hak istrinya, yang bisa dikatakan tidak bertanggung jawab, ya, seperti itu. Tempat tinggal mungkin seperti, ya, tadi bersama dengan disebutkan bersama dengan keluarga suami. Baik, ya. Ini juga kalau bisa bersabar terlebih dahulu, ya. Kecuali apabila dikhawatirkan jatuh kepada dosa. Karena contohnya adalah ada keluarga suami dari kalangan laki-lakinya seperti, ya, mungkin, ya, ipar dari sang penanya ini itu yang nyelonong masuk ke kamarnya atau sembarangan begitu. Ada dikhawatirkan hal-hal yang luar biasa, maka yang seperti ini boleh mengusulkan kepada suami, bahkan menuntut dari suami untuk bisa tinggal, ya, di tempat yang lain yang tidak jatuh kepada dosa, ya. Karena memang di antara hak istri adalah tempat tinggal yang nyaman bagi istri tentunya. Adapun tempat tinggal di mana di situ ada keluarga suami, maka di sini butuh, ya, kerelaan istri sesungguhnya. Oleh karenanya para suami, ya, ini penting, ya, untuk diketahui di antara hak istri adalah memang tempat tinggal. Itu tempat tinggal, ya, tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang itu tidak membuatnya melakukan dosa di tempat tinggalnya, ya, seperti itu. Maka tempatkan dia di rumah yang ini dia bisa nyaman, seorang istri itu nyaman. Nah, apabila seorang istri mendapatkan suaminya melalaikan, ya, hak-haknya seperti contohnya nafkahnya, ya, yang dibiarkan, ya, tidak dipenuhi, begitu juga menyakiti fisiknya, ya, bukan hati, ya, tapi fisiknya, maka ditambah lagi sang suami tidak sholat, melakukan kemaksiatan dan keharaman seperti contohnya minuman keras, judi, bahkan berbuat serong, maka boleh sang istri untuk menuntut cerai, ya. Namun apabila kondisinya seperti ini, ya, sesekali mungkin diberikan uang belanja tapi kurang, tinggal bersama dengan keluarga suami, ya, yang ini rentan untuk berinteraksi dengan ipar-ipar, demikian. Maka yang seperti ini dimohon untuk sabar. Butuh untuk diskusi dengan pasangan, ya, diskusi, ya. Mungkin butuh disadarkan dengan atau melalui orang yang disegani oleh suami untuk menyampaikan hal tersebut, ya. Apakah ustadznya sang suami tersebut atau barangkali orang tuanya bahkan, ya,
atau barangkali orang-orang yang dihormati dan disegani oleh suami, ya, bisa untuk minta tolong kepadanya agar menyampaikan hal itu kepada sang suami, seperti itu. Demikian ya. Ingat ya para suami, bahwasanya tempat tinggal itu merupakan hak istri, demikian ya. Tentunya tempat tinggal yang nyaman bagi dirinya dan aman dari berbuat dosa di tempat tinggal tersebut ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah sah jika sholat di antara tiang masjid? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya condong sah namun berdosa. Ya, saya condong sah namun berdosa. Ya. Para salaf dahulu mereka tak menyukai sholat di antara tiang-tiang. Ya, para sahabat, ya, para tabiin, ya, mereka tidak menyukai sholat di antara tiang-tiang karena itu memutus saf, demikian ya. Dan menyambung saf ini merupakan kewajiban. Oleh karenanya ya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Dalam yang lain min iqamis shalah, ya. Sawu sufufakum, sawu ratakan, ya, ratakan saf-saf kalian, rapatkan saf-saf kalian, demikian. Sampai-sampai Rasulullah SAW ya dalam satu hadis itu melarang adanya kita katakan jeda atau adanya jarak yang ini membuat syaitan bisa masuk ke dalam ya jarak antara kaki satu makmum dengan makmum yang lain, demikian ya, seperti itu. Jadi sawu sufufakum, ratakan saf, ya, ratakan saf, kemudian luruskan saf, karena sesungguhnya rata dan lurusnya saf tersebut ya itu adalah kesempurnaan sholat, ya, termasuk kesempurnaan sholat atau mendirikan sholat, demikian. Jadi rapat, lurus, ya, dan rata, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini ya saya condong kepada hukumnya adalah wajib, namun bukan merupakan ya syarat, ya syarat sholat, tapi dia merupakan ya atau syarat sholat jamaah, bukan, tapi dia merupakan kewajiban saja dalam sholat berjamaah. Bila dilanggar maka hukumnya berdosa, ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya sedikit, apa diperbolehkan wanita haid berzikir? Sekian, jazakallahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira atau wa anti fajazakillahu khaira. Ya. Berzikir dalam kondisi suci hukumnya disukai, ya, hukumnya disukai, hukumnya adalah sunnah, ya, yang bila dikerjakan berpahala maka ditinggalkan tidak mengapa, demikian, ya. Jadi kalau dalam kondisi berzikir dalam kondisi tidak bersuci maka ini dibolehkan, ya, dibolehkan seperti itu, ya, bukan merupakan sebuah dosa. Demikian, ya, bukan merupakan sebuah dosa berzikir dalam kondisi tidak suci. Berzikir dalam kondisi suci, ya, ini disukai berdasarkan hadis Nabi SAW tatkala Nabi SAW ya sedang berwudu, lalu ada seseorang yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW tidak menjawabnya, tidak membalas salam tersebut. Nabi SAW segera menyelesaikan wudu. Lalu setelah itu Nabi SAW mendatangi sahabat tadi yang mengucapkan salam.
sembari mengatakan, tidaklah ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, melainkan aku tidak suka aku menyebut nama Allah, berzikir, melainkan dalam kondisi aku suci. Demikian. Jadi itu hal terkait dengan anjuran saja, seperti itu. Bukan merupakan satu kewajiban yang bila tidak dikerjakan, yaitu apabila dikerjakan dalam kondisi zikir dalam kondisi tidak suci, itu berdosa. Tidak demikian, Buktinya apa? Ada hadis Nabi SAW yang dianjurkan untuk membaca basmalah sebelum berwudu. Kata Nabi SAW, hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah, tidak menyebut nama Allah, Nah, di sini ada syariat untuk membaca basmalah atau menyebut nama Allah ketika hendak berwudu. Padahal seseorang berwudu itu bisa jadi dalam kondisi sebelumnya tidak suci, kan begitu. Nah, membaca basmalah itu nama Allah, dalam kondisi tidak suci. Nah, itu termasuk yang dianjurkan, hanya saja itu dilakukan ketika sebelum berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya bukan merupakan dosa ketika berzikir dalam kondisi tidak suci. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz izin bertanya, boleh tidak membawa anak usia 4 tahun sholat di masjid? Setiap subuh minta dibangunkan sholat subuh, dan mana lebih afdol, bawa anak sholat tapi kita di baris kedua, atau sholat sendiri tapi di belakang imam? Jazakallahu khaira Ustaz. Bismillah. Anak usia 4 tahun tidak ada kewajiban bagi wali untuk memerintahkannya sholat, karena Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di usia mereka 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka melalaikannya di usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur mereka di antara mereka. Demikian, Adapun usia 4 tahun, maka tidak ada kewajiban. Tapi apabila sang anak tersebut, di usia 4 tahun ini mereka ingin sholat di masjid, di tempat adzan dikumandangkan, maka diberikan permintaan mereka itu, diluluskan permintaan mereka itu dengan syarat mereka tidak mengganggu sholat, seperti bermain-main, bergerak-gerak, berbicara, mengeluarkan suara yang keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Kalau kondisinya seperti itu, anak tersebut bermain-main, baik itu dengan gerakan, dengan suara, bahkan sering barangkali meninggalkan saf, maka yang seperti ini sebaiknya ditunda untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Mengapa? Karena ini bisa mengganggu jamaah, dan ini hanya akan menimbulkan polemik, Contohnya, pihak takmir masjid atau badan kemakmuran masjid ini akan mengeluarkan statement yang tidak menyenangkan terkadang, marah seperti itu, karena anak ternyata mengganggu sholat orang-orang yang lainnya, seperti itu, Maka diperhatikan tentang dampak dari anak tersebut dihadirkan
di sholat jamaah, demikian ya. Dampaknya diperhatikan. Nah, kalau anak tersebut bisa sholat, contohnya anak itu tenang sholatnya, tidak bermain-main, nah seperti itu, maka silahkan ya untuk dibawa ke masjid. Saya sarankan ya, kalau bisa di posisi yang apabila bisa untuk cepat datang, maka silahkan ambil posisi di saf yang pertama tapi di sebelah ujung ya, baik itu sebelah ujung kanan atau ujung kiri, demikian. Lalu posisikan anak itu pas ya, mepet dengan dinding ya, seperti itu. Jadi pas dia di bawah di ujung saf tersebut, seperti itu. Jadi dia di sebelah kanan kita atau di sebelah kiri kita, yang pokoknya dia mepet dengan dinding, seperti itu ya. Nah, jika anak tersebut ya itu bisa ya ikut sholat tanpa mengganggu jamaah, seperti itu ya, maka ini di saf pertama bisa dilakukan, demikian. Ini bisa dilakukan di saf pertama tapi di sebelah ujung, insyaallah ta'ala masih mendapatkan keutamaan saf yang pertama, demikian ya, seperti itu ya. Mendidik anak untuk sholat berjamaah itu ada pahala ya. Sholat di saf pertama itu ada pahala, tidak mesti harus tepat di belakang imam, apalagi di belakang imam. Kalau di belakang imam ini ada orang khusus, yaitu orang yang nanti akan menggantikan imam tatkala imam itu batal. Jangan ngambil posisi di belakang imam. Yang penting di saf pertama itu lebih afdol ketimbang saf yang kedua. Nah, silahkan ketika membawa anak ya, pilih saf pertama tapi yang di ujung, baik itu ujung sebelah kanan atau sebelah kiri ya, anak nanti mepet dengan dinding. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, membaca Al-Quran itu wajib atau gimana Ustaz? Apakah berdosa jika tidak membaca Al-Quran sehari saja? Baik ya, membaca Al-Quran itu wajib ketika dalam sholat ya, yaitu membaca Al-Fatihah, karena itu merupakan rukun dari sholat tersebut ya. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, demikian ya. Jadi baca itu wajib. Adapun di luar salat, maka membaca Al-Quran itu hukumnya adalah ya sunnah muakkadah. Itu satu amalan yang disunnahkan, dikerjakan ya, itu berpahala, bahkan sangat ditekankan. Ditinggalkan tidaklah berdosa. Hanya saja jangan tidak membaca Al-Quran ya dalam jangka waktu lebih dari ya 7 hari, demikian ya. Ini akan mengakibatkan hati itu kering ya. Setidaknya kalau sibuk, maka paling tidak mendengarkan, walaupun tidak membaca, tapi mendengarkan kalamullah, seperti itu ya. Demikian ya. Jadi membaca Al-Quran ya, jangan sampai ya ini terlalaikan lebih dari 7 hari ya. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan pada pertemuan kali ini, karena sebentar lagi akan masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya pribadi dan kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf ya. Kebenaran maka ambillah, adapun kekurangan dan kesalahan maka tinggalkanlah. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini,
Kita motivasi saudara seiman, saudara seislam semuanya, mari kita berdonasi ya untuk membebaskan lahan, walaupun sumbangsi yang kita berikan ini sedikit, tapi itu insya Allah bermanfaat. Bahkan Allah akan melihat keikhlasan, bukan besaran tapi keikhlasan ya, dan manfaat insya Allah taala ya. Mari kita bebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 3,3 sekian miliar rupiah ya, masih butuh banyak lagi ini ya. Maka kita motivasi, mari kita miliki aset akhirat yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita telah wafat ya. Semasa hidup saja akan terus mengalir ketika dimanfaatkan, apalagi setelah wafat, demikian ya. Yang minimal pahalanya itu 700 kali lipatnya ya. Silahkan salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Di layar kaca Anda bisa mendapatkan informasi seperti ini, dan semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.